Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun saya akan memaparkan tugas pokok daripada KPK yang mana dalam materi terkait dengan pemberantasan korupsi. Ya, supaya kalian tahu saja dulu, artinya pengenalan terlebih dahulu bagaimana tugas pokok daripada KPK. Ya, kita mulai. Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, mengenai KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Latar belakang TAP MPR nomor 10 MPR nomor 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas KKN. Undang-Undang nomor 3 nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Strategi pemberantasan korupsi salah satu antara lain tindakan pemberdayaan masyarakat, ya, pencegahan, ya, itu berdasarkan pasal 1 butir 3 Undang-Undang tahun 30 tahun 2002. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindakan melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Tugas KPK pasal 6 Undang-Undang 30 tahun 2002 antara lain penindakan pasal 6 korupsi, koordinasi pasal 7, supervisi pasal 8, monitoring pasal 14, pencegahan pasal 13. Pencegahan dan penindakan peran serta masyarakat mengenang pasal 13 Undang-Undang Dasar 30 tahun 2001. Ya, kalian bisa dapat melihat sendiri, ya, materinya. Peran serta masyarakat nomor 31 tahun 1999 pasal pasal 2, pasal 41 tahun dan pasal 2, ya, pasal 41 dan pasal 42. Kewenangan KPK pasal adalah salah satunya 12 pasal 12 Undang-Undang 30 tahun 2001. Terkait dengan materi ini, peran serta dalam penindakan korupsi adalah kewenangan KPK. Kewenangan KPK pasal tertuang di dalam pasal 12 Undang-Undang 30 tahun 2002. Antara lain menyadap dan merekam pembicaraan, memerintahkan pelataran dan ke luar negeri, meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, memerintahkan pemblokiran rekening milik tersangka atau orang lain yang terkait, memerintahkan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya, meminta dan kekayaan dan perjalanan tersangka, menghentikan transaksi untuk sementara atau mencabut sementara perjanjian atau lisensi atau konsesi. Ya. Yang ke-8, meminta bantuan pencarian, penyitaan dan pencarian barang bukti di luar negeri. Yang 9, meminta bantuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Ya. Itu di dalam segalanya kewenangan dalam KUHP Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 juga memiliki KPK juga. Ya. Tidak pidana korupsi, tidak pidana korupsi, definisi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang yang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan
ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan, kepentingan dalam pengadaan atau gratifikasi. Di sini kalian ada yang cukup paham? Sebelum saya melontarkan lebih lanjut, saya tanyakan kalau memang ada yang menanyakan, silakan, terkait dengan tugas pokok daripada KPK. Silakan, mana siapa yang bertanya? Sebutkan namanya ya. Siap. Siap. Ya. Ya. Oke. Saya jawab, ada atau satu lagi? Sampai 3? Apa satu persatu? Saya jawab ya. Saya coba untuk menjawab terkait dengan tugas pokok KPK. Kenapa dikatakan dengan diterbitkan dengan pengawasan dan penyidikan? Karena mereka punya wewenang yang dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran di dalamnya tentang tertuang di dalam Undang-Undang 31-nya tahun 99 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, rangkaian-rangkaian ini yang kalian sudah pahami. Oke. Kok yang lainnya? Oh iya, tanpa ada surat keputusan, KPK memang untuk barang bukti wajib itu jalannya. Artinya apa? Tadi yang sudah saya disebutkan tadi, KPK di dalamnya punya wewenang, tugas pokok, ya kan? Tugas pokok salah satunya ini, ya kan? Menyita, ya kan? Memerintahkan satu menyadap dalnya, sebagainya terusnya. Meminta kekayaan, menghentikan transaksi, meminta bantuan pencarian. Artinya mereka perlu memang untuk bahan bukti, untuk daripada nanti hilangnya pembuktian tadi. Salah satunya mereka itu. Ada dalam penyitaan tersebut ada keputusan daripada tadi, artinya dihadir kepada yang kami sempat pada rumah ya. Kalau di kantor yang diketahui oleh langsung mereka dari ada surat perintah tugas untuk penyitaan. Mereka kewenangan KPK dituang di dalam pasal 12 Undang-Undang 30 Tahun 2002. Oke, selanjutnya. Kewenangan. Oke, kalau memang sudah cukup, saya akhiri dulu sampai waktu sesuai dengan waktu yang kita tentukan, kesepakatan kita dengan tidak berapa durasi saja. Artinya tidak begitu lama menyampaikan pemaparan ini sekalian supaya kalian juga sedikit banyak mengetahui. Ya, saya terima kasih atas kehadirannya. Nah, kalau kiranya memang atas penyampaian kurang berkenan dan menyampaikan pas, itulah yang kemampuan saya. Kalau dia kiranya pas, itulah karena Allah SWT. Oke, saya akhiri. Bila kita hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.